Rosa yang terkejut seketika langsung membuka mata dan menegakkan duduknya. Pun dengan Ivan kaget dengan tindakannya yang tiba-tiba. Matanya melihat bagian atas dan itu membuat dia kebingungan. Rosa yang merasa malu langsung menutupi dadanya. "Kamu!" Dia hampir berteriak. Wajahnya sudah melampaui warna merah jambu saat ini. Pria itu segera mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Maaf. Aku bisa mimisan jika seperti ini. Ivan berdiri dan menutup tirai menghadap ke wastafel keramik. Aku sebenarnya ingin menggunakan kamar mandi. Bisakah kamu cepat sedikit, istriku? Atau kamu tidak keberatan jika kita berbagi kamar mandi? Dia bertanya padanya. Oh, tunggu sebentar. Aku hampir selesai. Rosa keluar dari batap dan membungkus tubuhnya dengan handuk kimono. Membuka tirai mandi, dia melihat Ivan yang sudah duduk di atas toilet menatapnya. Iya, sekali lagi dia dibuat tercengang. Adalah sebuah pemandangan yang indah bagi seorang pria bila melihat istrinya berdiri di hadapannya dengan rambut yang basah. Menelan ludah, ia bisa merasakan tenggorokannya yang kering. Nah, sekarang mandilah. Jadi kita bisa beristirahat dengan baik malam ini. Gadis itu tersenyum padanya sebelum keluar dari kamar mandi. Dengan kedua tangannya, ia menyibak rambutnya ke belakang. Tidak ada malam yang tenang bagiku bila melihatmu seperti itu di hadapanku, Sah. Ivan berkata di dalam hatinya sebelum pergi mandi. Selesai mengeringkan rambut, Rosa mengoleskan lotion ke tubuhnya. Dia mengenakan pakaian dalam yang dibawakan oleh Cecil untuknya hari ini, yaitu yang dia beli bersama dengan Ivan tahun lalu yang belum pernah dia pakai sama sekali. Naik ke atas tempat tidur, dia menarik selimut sambil menunggu suaminya. Suami. Sebuah kata yang baru baginya. Ketika Ivan keluar dari kamar mandi, dia menemukan bahwa Rosa sudah tertidur. Wajahnya berubah lembut melihat wajah polosnya. Naik ke tempat tidur, pelan-pelan ia menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapannya. Kemudian memeluknya erat-erat. Aku mencintaimu, Sah. Dia berbisik padanya dan mencium keningnya sebelum memejamkan mata. Keesokan paginya, Rosa membuka matanya ketika merasa ada yang sedang memperhatikannya. Adalah Ivan yang berbaring di sampingnya, menopang kepalanya dengan satu tangan. Suaminya itu tersenyum memandangnya. Dan yang lebih mengejutkan, dia tidak memakai atasan. Hanya, "Selamat pagi, sayang. Hampir saja aku bingung bagaimana cara membangunkanmu. Karena hari ini kita akan pergi bulan madu." Apa? Bulan madu? Hari ini? Rosa yang masih dalam keadaan linglung belum sepenuhnya tersadar, menggigit bibir bawahnya. Ivan yang melihatnya tidak bisa lagi mengendalikan diri. Ia mendaratkan ciuman di bibir mungilnya. Persiapkan dirimu setelah hari ini, Sah. Mungkin aku tidak akan bisa menahannya lagi. Bisiknya lirih di telinga Rosa sebelum bangkit menuju ke kamar mandi. Apa itu tadi morning kiss? Merasa senang, Rosa menyentuh bibirnya. Di depan sebuah cermin full body, Rosa tengah memakai lipstiknya ketika tiba-tiba suaminya Ivan memeluk dari belakang.
Mencium aroma parfum gadis itu membuatnya tenang dan semua rasa letihnya seperti hilang seketika. Dia sudah seperti zat adiktif baginya. Apa sudah terjadi sesuatu? Ia bertanya karena merasakan gelagatnya yang tidak biasa. Tidak, aku hanya suka dengan aroma parfummu. Oh iya, tolong tutup matamu. Aku punya satu kejutan lagi untukmu. Awalnya ia ragu, kejutan apa lagi kali ini? Mengapa ada banyak sekali kata kejutan di dalam kamus hidupnya? Tapi meskipun begitu, ia tetap menurut. Rosa menutup matanya. Beberapa detik kemudian setelah Ivan memberinya aba-aba untuk membuka mata, ia tercengang. Sebuah kalung yang indah dengan mata berbentuk kupu-kupu telah melingkar di lehernya. Aku memang tidak bisa menjanjikan hari esok yang selalu cerah untuk Musa. Tapi aku janji, aku akan selalu berada di sisimu. I love you, istriku. Mengingat betapa riskan pekerjaannya, ini mungkin adalah penghubung satu-satunya di antara mereka. Dari tatapan matanya, ia tahu kalau pria yang sekarang berstatus sebagai suaminya ini benar-benar tulus padanya. Kali ini dia yang berinisiatif pertama. Mereka melakukan sebelum bersiap-siap ke bandara. Mereka tiba di Venesia menjelang siang. Setelah check-in di hotel, keduanya jalan-jalan berkeliling kota. Tempat pertama yang mereka kunjungi ialah Piazza San Marco. Ada banyak pilihan restoran serta kafe yang terkenal di sana. Mereka memilih satu kafe yang sesuai dengan selera mereka dan menikmati makan siang bersama. Jadi, kemana pemberhentian kita berikutnya setelah ini? Tanya Rosa setelah menggigit pizzanya. Apa ada tempat yang ingin kamu datangi? Ivan juga bertanya padanya dan tersenyum. Galleria dell'Accademia. Dia mengangkat alisnya dan melihat sekilas brosur yang dia ambil di hotel sebelum mereka keluar. Kamu suka melihat karya seni? Rosa menggigit pizzanya lagi dan dia ingat betapa bagus lukisan suaminya ini. Tidak juga, tapi Van. Mas, panggil aku Mas istriku, karena sekarang aku adalah suamimu. Ia menyela dan tersenyum padanya. Rosa terkekeh. Oke, mari kita coba. Dia berdehem. Mas, terakhir kali aku melihat lukisanmu, bagus sekali. Bisakah kamu melukisku juga? Dia mengedipkan matanya beberapa kali. Tentu istriku, tapi hanya saat kamu. Dia mengeja kata terakhirnya. Segera Rosa menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Ia lalu memasang wajah cemberut. Sayang, kita sudah menikah kan? Jadi hal itu diperbolehkan. Bahkan jika kamu tidak melakukannya di depanku, aku yakin aku akan mengingat setiap lekuk tubuhmu. Jawabnya santai. Memang benar kata mereka, kalau ada kontes, kamu yang akan memenangkan pialanya. Pasangan baru tersebut menikmati makan siang sembari mengobrol ini dan itu. Di malam hari mereka berjalan-jalan di sekitar kota dan menikmati pemandangan malam. Rosa terlihat sangat senang. Meski sering bepergian ke luar negeri, tapi ini baru pertama kalinya dia ke sini. Ayo kita mandi.
Ivan memegang tangan Rosa dan mengajaknya ke kamar mandi setelah meletakkan paper bag belanjaan mereka. Tanpa penolakan apapun, gadis itu mengikutinya dari belakang.